البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم الجنائز. Bismillahirrahmanirrahim. Mendatangi dukun untuk minta penglaris dan sebagainya, ini jelas syirik. Dan boleh jadi sampai syirik akbar, na'udzubillah. Karena apa? Minta bantuan pada jin. Karena dukun itu minta bantuan pada makhluk halus untuk menyihir pikiran orang-orang, memukau pikiran orang-orang agar datang ke situ, atau terkadang agar tidak datang ke kedai yang lain atau ke tempat kerja yang lain dan seterusnya, tapi pilih ke sini saja, menyihir. Dan ini bisa sampai kepada syirik akbar. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Nasa'i serta yang lainnya dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man atakahinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Barang siapa mendatangi dukun atau peramal, kemudian dia membenarkan apa yang mereka ucapkan, maka sungguh dia telah kufur kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga diriwayatkan yang seperti itu, mendekati seperti itu oleh Imam Muslim dari ba'di azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari sebagian istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man atakahinan aw arrafan lam tuqballahu salatun arba'ina lailah." Barang siapa mendatangi dukun atau peramal, maka sholatnya selama 40 malam, maksudnya adalah 40 hari, 40 malam, tidak diterima. Na'udzubillah. Tetapi kalau yang ditanyakan, apakah halal jika menerima modal dari orang tua? Insya Allah masih tidak mengapa. Karena perbuatan itu perbuatan yang lain lagi, dan kita tidak tahu apakah duit yang didapatkan itu memang murni bantuan dari jin, tentunya kita tidak tahu. Maka insya Allah, yaitu apa, sekedar dibantu orang tua untuk modal bekerja dan sebagainya, insya Allah masih tidak mengapa. Tapi kalau kita yakin, kita lihat bahwasanya duit kita misalkan, yaitu kita lihat orang-orang datang itu adalah memang terbukti mereka itu terpukau atau tersihir, datang ke situ karena tersihir, kemudian memberikan duit setelah ada transaksi, kemudian memberikan duit. Duit itu jangan kita terima kalau orang tua memberikan ke kita, karena dikhawatirkan itu adalah bagian dari apa yang Nabi SAW mengatakan, apa itu? Hulwanul kahin. Karena Rasulullah melarang dari beberapa perkara, di antaranya adalah mahrul baghi dan hulwanul kahin. Dan juga di sebagian riwayat adalah syi'rus sonam kalau tidak salah, atau samanul kalab. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melarang kita dari menerima upah dukun, demikian pula upah dari wanita pezina, dan juga dari harga penjualan anjing. Dan juga Rasulullah melarang dari hasil jual beli patung. Maka kalau itu memang dari itu, maka tak boleh diterima. Tapi insya Allah kedai-kedai yang ada, belum tentu orang yang datang itu karena terpukau, karena tersihir. Banyak orang yang ke situ memang perlu, mungkin untuk beli alat ini, beli alat itu, atau mungkin kalau bengkelnya bengkel, atau untuk berupa bengkel memperbaiki apa, dia ke situ karena memang perlu. Tidak semua orang tersihir, alhamdulillah. Dan mayoritas muslimin ataupun yang lainnya tidak tersihir. Yang mayoritasnya insya Allah tidak tersihir. Yang tersihir hanya beberapa orang saja insya Allah. Itu yang sering nampak. Al-muhim, insya Allah sekedar diberi seperti itu oleh orang tua untuk modal, tidak mengapa, selama belum betul-betul jelas bahwasanya duit itu adalah duit dari orang-orang yang terkena sihir dan atau yang semacam itu. Tentunya semakin kita menjaga diri, semakin kita bersikap warok dan hati-hati, memilih untuk berdikari tanpa bantuan orang tua, itu semakin baik. Tapi sekedar menerima seperti yang tadi dengan gambaran yang ana sebutkan, insya Allah tidak mengapa. Wallahu a'lam, sambil terus menasihati mereka untuk bertaubat, karena kalau mati di atas itu, na'udzubillah, lebih besar dosanya daripada membunuh, daripada berzina, daripada mencuri, daripada berjudi, minum khamr dan semacamnya. Dan boleh jadi
Syiriknya adalah syirik akbar tentang masalah yang seperti itu. Sebagian ulama mengatakan syirik kecil karena Rasulullah tidak mengatakan sungguh dia telah kafir secara mutlak, tapi kafir kepada wahyu yang diturunkan bahwasanya perkara yang gaib hanya Allah yang tahu. Dan tidak diterima sholatnya 40 hari menunjukkan dia kufurnya bukan kufur akbar. Karena apa? Kalau kufur akbar niscaya bukan hanya 40 hari sholatnya tidak diterima. Dan bukan hanya sholatnya yang tidak diterima. Semuanya adalah gugur. Tapi tatkala Nabi memberikan beberapa batasan, maka sebagian ulama mengatakan syiriknya tidak sampai syirik akbar. Tapi boleh jadi naik kepada syirik akbar ketika di hatinya mulai ada kecondongan dan mulai ada keyakinan tentang agungnya saka-saka itu atau penangkal-penangkal itu atau penglaris itu. Kemudian hatinya betul-betul bergantung pada penglaris itu dan seterusnya. Baik. Terkadang kalau kita dapati di masyarakat, di orang tua kita, mereka sebenarnya tidak terlalu percaya yang seperti itu, tapi karena dibujuk oleh karib kerabat yang lain, pakailah itu, nanti resiko modalmu habis, pakailah itu, buatlah gitu. Akhirnya ya sudahlah ikut saja tanpa seberapa meyakini. Kita dapati sebagian muslimin yang pergi ke dukun pun bukan betul-betul yakin pada dukun itu, tapi sekedar ikut tradisi masyarakat, ikut bujukan-bujukan pakcik makcik atau bujukan dari sebagian kakek nenek dan semacam itu, atau teman-teman bisnis yang dianggap berpengalaman, dia sendiri tak seberapa yakin. Maka kita tak boleh untuk bermudah-mudah mengkafirkan orang yang datang seperti itu. Makanya untuk kesimpulannya, kalau ingin menerima duit yang tadi dengan gambaran yang ana sebutkan, insya Allah tidak mengapa. Wallahu a'lam, walhamdulillahi rabbil alamin.